Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini saya akan membawakan tema tentang kenapa ibadah tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Pertanyaan sesungguhnya ya. Orang ibadah, sholat, orang puasa, orang bayar zakat, ya, sodako, tapi kok tidak ada ngaruhnya dalam kehidupannya, tetap begitu-begitu saja orangnya, akhlaknya, kemudian dalam melaksanakan ibadah itu tidak ada motivasi yang kuat, sehingga ibadah itu hanya semacam menggugurkan kewajiban. Nah, jadi kita ingin mencari jawabannya. Kenapa ini? Kok ibadah sebegitu-sebegitu saja, tidak ada berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, ini paling tidak ini ada 5 nanti jawabannya. Kenapa ibadah tidak berpengaruh ya bagi kehidupan seseorang. Ya, memang ibadah itu ada pengaruhnya mestinya ya. Kalau orang yang sering sholat, sering berwudu, otomatis mukanya lebih bersih ibu ya, dengan orang yang gak pernah berwudu gitu. Yang kedua, terlihat orang yang sering sholat, sering berwudu itu auranya berbeda ya, dengan orang yang gak pernah berwudu. Orang yang gak pernah berwudu tuh walaupun dia mungkin suka membersihkan mukanya, tapi kok kusut gitu ya. Jadi tidak tampak aura positif di wajahnya itu. Pertama adalah niatkan ibadah itu lillahi ta'ala. Jadi lakukan ibadah itu karena Allah semata-mata. Oh, saya sudah begitu Pak Taufik. Coba kita pastikan apa benar begitu. Ada nggak rasa-rasan kita, malas-malasnya kita kalau saat kita melaksanakan sholat subuh? Ada nggak malas-malas kita saat kita mau bangun untuk melaksanakan sholat sunat tahajud? Nah, kalau masih ada rasa-rasa itu, berarti kita benar-benar sholat itu bukan atau belum termasuk lillahi ta'ala. Ini bukan berarti sholat ibu-ibu tidak diterima ya. Sholat kita insya Allah diterima oleh Allah ya. Yang penting penuhi syarat dan rukunnya. Tapi kalau kita beribadah itu pada Allah itu dengan niat lillahi ta'ala itu benar-benar kesungguhan, betul kita melakukannya, tidak ada paksaan, tidak ada malas di dalamnya, tidak ada rasa berat dalam melakukannya, tapi kita lakukan benar-benar lillahi ta'ala. Makanya kalau dalam Al-Quran disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Qul inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Bu. Jadi tidak ada selain itu. Makanya kalau belum ibadah itu kita lakukan karena Allah, berarti ibadah kita itu jangan harap membawa pengaruh bagi kehidupan kita. Kalau masih karena orang lain, masih karena dipuji oleh orang lain, oh si anu dia yang banyak itu memberikan bantuan, oh si anu ibadahnya udah bagus itu, lalu kita merasa besar hati dengan dengan pujian orang yang seperti itu, berarti kita belum termasuk sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita lillahi ta'ala.
Lalu yang kedua, ibadah dilakukan kurang ilmunya. Wah, ini penting Ibu. Kenapa ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Karena kita beribadah tidak berilmu. Orang sholat, kita sholat. Orang puasa, kita puasa. Tapi tidak tahu maksud sholat, tidak tahu tujuan sholat, tidak tahu tujuan puasa, tidak tahu maksud puasa yang kita laksanakan itu. Nah, maka dipelajari semuanya. Wah, dalam Al-Quran itu kan bahasa Arab. Saya tidak pandai bahasa Arab. Minimal kita mengerti Ibu ya, surat Al-Fatihah terjemahannya. Walaupun kita nggak ngerti semua terjemahan Al-Quran itu nggak apa-apa. Tapi ada upaya kita mempelajari surah Al-Fatihah dan Juz Amma itu terjemahannya. Masa ditanya orang qul huwallahu ahad artinya apa? Minimal kita tahu. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Itu kan tahu kita. Ya. Artinya kalau kita melakukan ibadah kepada Allah itu harus tahu ilmunya. Ya. Makanya banyak orang yang melakukan ibadahnya itu sia-sia karena dia tidak melakukan ibadah itu berdasarkan ilmu. Sholat dicampur antara sholat sunnah dengan sholat fardu, ya. Kan banyak tuh orang-orang tahu bahwa sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Tetapi kadang-kadang kita suka melakukan ibadah sholat itu nanti gitu kan. Padahal kita tahu dalilnya. Afdolus sholat fi awwali waktiha, kata Rasulullah. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Begitu azan terdengar, terus kita sedang bekerja berhenti, lalu kita sholat. Kecuali satu waktu sesekali kita pas sibuk banget, tanggung banget. Nah, gorengannya tanggung, masaknya Bu ya dimatangkan dulu Bu ya. Gulenya belum matang, dimatangkan dulu lah gitu. Tetapi kalau memang kita bisa mengatur waktu sholat tuh masuknya jam 12:04, berarti saya jam 11:30 saya harus sudah selesai masak. Kan bisa kita atur jadwalnya itu kan. Kita tahu loh waktu sholat itu di awal. Tapi kadang kita suka mengabaikannya. Kan masih bisa. Sholat subuh memang jam 4:30, tapi masih bisa jam 5:30 gitu kan. Bahkan masih bisa jam 6. Padahal yang lebih afdol waktunya di mana Ibu? Di awal waktu. Ya. Maka kita harus tahu nih ilmunya ini. Banyak kan orang-orang melakukan sholat asar, jam berapa sholat asar? Udah hampir mau maghrib 5:30 begitu kan, baru mau melaksanakan sholat asar padahal sudah mau maghrib. Dan itu dalam Al-Quran disebut itu innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Jangan seenaknya dewe, jangan seenaknya kita. Dan waktunya itu ditentukan di mana waktu kita tinggal. Ada lagi cerita, mohon maaf ya ini cerita dagelan ini. Jadi ada orang naik bis, bisnya itu bis tingkat. Lalu dia pengen coba naik di tingkat atas. Karena di atas masih kosong, lalu dia naik. Wah masih kosong, duduklah dia di atas bis tingkat yang di bagian atas itu. Begitu orang juga duduk, dia di depan, baru sadar dia, waduh, saya nggak jadi nih, di bawah aja saya, nggak jadi di atas, turun dia. Orang mencari tempat duduk, dia malah turun. Ditanya oleh orang yang di bawah, Pak, kenapa Bapak turun? Kan di atas masih lega, tadi Bapak tempat duduk. Saya nggak jadi naik di atas nggak ada sopirnya, kata dia. Jadi ya ini namanya juga orang nggak berilmu Ibu ya, ini juga dagelan saya katakan. Dia nggak tahu bahwa walaupun bis itu tingkat, sopirnya tetap satu. Sopirnya ya di bawah gitu, nggak mungkin di atas. Jadi ini menunjukkan betapa kita tuh harus punya ilmu dalam melakukan sesuatu. 3 adalah lakukanlah ibadah itu tidak dengan terburu-buru. Nah, ini yang ketiga. Jadi kalau ibadah itu ada pengaruhnya, jangan melakukan ibadah itu cepet-cepetan. Ya. Pengen sholat cepet-cepetan, pengen rampung.
sholat tarawih cuma 8 rakaat, tapi pengen request sama imamnya, Pak Imam tolong ayatnya yang pendek-pendek aja lah gitu kan. Ya, apalagi kalau tarawih yang 20, waduh, ini imamnya yang lama ini, ini berat kita kan. Sering kita pengen ibadah tuh pengennya cepet-cepet gitu loh. Padahal ibadah yang baik itu lakukan dengan tumak nina. Makanya salah satu rukun sholat apa ibu-ibu? Tumak nina. Tumak nina itu apa? Lakukan dengan tenang. Jadi tidak sah loh kalau sholat kita lakukan dengan buru-buru. Ruku itu cepat-cepat, sujud cepat-cepat gitu kan. Kok baca Fatihahnya cepat, wis hafal gitu kan. Jadi saking cepatnya itu karena sudah hafal. Ini keliru. Jadi pastikan ketika kita membaca Al-Fatihah itu benar-benar sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, bacaan hurufnya itu benar, ya. Kan ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, ya kan, karena saya waladhdallin, amin. Saya mengatakan bukan itu cara yang diajarkan oleh Nabi. Karena kalau kita mengikuti sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah, salatlah kalian sebagaimana saya salat, kata Kanjeng Nabi. Nabi itu salatnya itu tidak buru-buru. Kalau Rasulullah mengimami salat pakai ayat pendek, itu beda loh dengan buru-buru. Ayatnya memang pendek-pendek, tapi nggak dibaca oleh Nabi dengan buru-buru. Kalau pekerjaan saja, ibu tahu lah. Kalau dikerjakan dengan buru-buru hasilnya nggak bagus, Bu, ya. Dikerjakan dengan telaten, dengan sabar, dengan tenang gitu ya. Itu hasilnya jauh lebih baik dengan dilakukan dengan cara buru-buru. Hasilnya akan kasar, hasilnya tidak akan bagus, hasilnya tidak akan rapi. Ibadah pun begitu. Ya. Salat itu tidak perlu buru-buru kita. Kadang kita sholat itu kayak orang mau dikejar hantu rasanya gitu kan. Mau sesegera mungkin kita menyelesaikan sholat itu. Saya kalau ibu-ibu mungkin tidak tahu ya. Karena ibu-ibu kalau ada yang pernah melihat mungkin pernah. Dan itu biasanya di sop paling belakang. Sholat Jumat. Nah, kalau sop paling belakang jamaahnya sinten ibu-ibu? Anak. Baru saya Assalamualaikum ke kiri. Di belakang sudah ketawa, lari semua dan mengambil nasi yang ada disediakan. Apalagi kalau ada olive katanya. Oh, itu cepat dengar itu suaranya. Pak Taufik kok dengar? Oh, saya sudah sholat jadi dengar. Olive J gitu. Itu kan anak-anak ya. Karena mereka sholat itu bukan karena dia tahu bahwa harus tumak nina. Belum selesai kadang sholatnya itu salamnya belum, baru salam pertama sudah gitu. Kedengaran loh. 4 istiqomah ya. Ini bukan nama orang ya, Siti Istiqomah kan ada biasanya namanya itu. Istiqomah itu apa? Konsisten. Jadi tetap kita itu melakukan ibadah itu sesuai dengan semangat awal kita untuk ibadah itu nggak pernah kendor. Ya, nggak pernah kendor sedikit pun, tapi tetap konsisten kita dalam melakukan ibadah. Jadi kalau kita ibadah kita itu ingin berpengaruh bagi kehidupan kita tuh istiqomah. Ada orang kok ibadahnya jadi berkurang, wah saya lagi sibuk apa, lagi banyak pekerjaan gitu kan. Kok sekarang jarang ke masjid, sibuk apa, ngomong cucu gitu kan. Nah, kok sekarang jarang ke masjid, wah tokonya lagi rame sehingga melayani tutupnya. Nah, padahal dulu rajin gitu loh. Lah kok sekarang kok jadi tidak? Maka kalau kita ingin berpengaruh ya ibadah itu dalam kehidupan kita, lakukanlah dengan istiqomah. Ya, kita itu tegar dengan segala keadaan. Yang terakhir, kita tidak ikhlas dalam beribadah itu. Ikhlas ini berat ibu-ibu ya. Tidak semua orang memiliki sifat ini dan inilah buahnya ibadah itu. Kalau ibu-ibu ikhlas melakukan sesuatu itu ya tanpa pamrih gitu kan. Kemudian melakukan sesuatu itu tanpa tekanan ya, tanpa sebab lain. Nah, inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an.
orang-orang yang mukhlis, ya, orang-orang yang dalam beribadah itu dia ikhlas. Ikhlasnya itu memang hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuncinya hanya satu, ikhlas. Dan ikhlas dalam beribadah itu sangat penting untuk kita miliki. Supaya apa Ibu? Supaya ibadah itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Bila ada Ibu yang bertanya, saya persilahkan. Apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.